Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini hari kedua, tema besar minggu ini The Inner Battle. Judul renungan hari ini The Battle of the Flesh. Dalam Galatia 5 ayat 16-17, firman Tuhan berkata, "Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki." Saudaraku yang terkasih, para pencinta renungan The Message, setelah seseorang menerima Kristus, peperangan rohani itu tidak berhenti, saudaraku. Justru disitulah peperangan yang sesungguhnya sedang dimulai. Kita telah menjadi ciptaan baru, tetapi manusia lama masih berusaha menarik kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Paulus menjelaskan bahwa di dalam setiap diri orang percaya ada dua kecenderungan yang saling bertentangan. Yang pertama keinginan roh dan yang kedua keinginan daging. Daging di sini bukan berbicara tentang tubuh jasmani, melainkan tentang natur manusia yang berdosa, yang selalu ingin hidup terlepas dari kehendak Allah. Itu yang dimaksud dengan daging itu, saudaraku. Inilah sebabnya mengapa seseorang dapat sungguh mengasihi Tuhan, tetapi dia masih bergumul dengan amarahnya, dengan iri hatinya, dengan hawa nafsunya, dengan kesombongannya, atau dengan egoismenya. Karena keselamatannya memang tidak nyata. Tetapi karena peperangan antara roh dan daging itu masih terus bertempur dan berlangsung. Paulus sendiri mengakui pergumulan ini ketika ia berkata di dalam Roma 7 ayat 19, "Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat." Perkataan ini mengajarkan bahwa peperangan melawan daging adalah pengalaman setiap orang percaya. Tetapi yang membedakan adalah siapa yang akhirnya kita izinkan untuk memimpin hidup kita, saudaraku. Masalahnya, saudaraku, banyak orang mencoba mengalahkan daging dengan kekuatan, pengalaman, dan kemampuannya sendiri. Mereka buat banyak aturan, mereka berjanji mau berubah, mereka berusaha lebih keras, tetapi akhirnya tetap jatuh juga pada dosa yang sama. Mengapa, saudaraku? Anda mungkin yang mendengarkan renungan The Message juga mengalami apa yang saya katakan ini. Anda sudah berjuang begini-begitu, tapi tetap jatuh juga. Mengapa? Karena, saudaraku, dengar baik-baik, daging tidak dapat dikalahkan dengan tekad manusia. Daging hanya dapat ditaklukkan oleh kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya Paulus tidak berkata, "Hiduplah dengan kemauanmu." Tetapi Paulus katakan, "Hiduplah oleh roh." Hidup oleh roh berarti setiap hari menyerahkan pikiran kita, menyerahkan keputusan kita, menyerahkan keinginan kita kepada pimpinan Roh Kudus. 24 jam, 7 hari, every second in your life. Dan ketika Roh Kudus memimpin kita, Dia akan beri kita kekuatan untuk berkata tidak kepada dosa. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita untuk berkata ya kepada kehendak Tuhan, meskipun sulit untuk dilakukan, bahkan mustahil untuk dilakukan. Perhatikan ya, saudaraku ya. Paulus berkata bahwa tidak ada peperangan yang akan hilang di dalam hidup orang percaya. Selama kau dan saya masih hidup di bumi ini, daging akan terus mencoba mendapatkan tempatnya kembali. Dia akan berusaha meletakkan tahtanya kembali. Maka dari itu Yesus berkata di dalam Lukas 9 ayat 23,
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Perhatikan kata setiap hari. Setiap hari, katakan bersama saudaraku, setiap hari. Menyalibkan daging itu bukan sesekali, bukan satu kali, tetapi apa? Setiap hari. Menyalibkan daging setiap hari. Menyalibkan daging keputusanku setiap hari. Itu adalah pilihan setiap hari. Amin, saudaraku. Katakan amin. Dan katakan kepada dirimu, aku mau menyalibkan dagingku setiap hari. Setiap pagi kita memilih apakah hari ini ego yang akan memimpinku atau Roh Kudus yang akan memimpinku. Setiap pagi kita akan memilih apakah hawa nafsu akan mengendalikan hidupku atau kekudusan Tuhan yang mengendalikan hidupku. Setiap hari kita akan berkata begini, apakah kepentinganku yang menjadi pusat segalanya atau kehendak Allah yang menjadi pusat segalanya. Amin, saudaraku. Inilah peperangan yang tidak dilihat oleh manusia, tetapi sangat menentukan kualitas kehidupan rohanimu dan rohaniku. Saudaraku, kemenangan atas daging juga menuntut kita untuk bersikap radikal terhadap dosa. Radikal. Kita tidak boleh berkompromi dengan apa yang sedang berusaha membunuh kehidupan rohani kita. Dosa yang dipelihara akan semakin kuat loh. Lama-lama jadi monster besar itu, saudaraku. Tetapi dosa yang dibawa ke dalam terang hadirat Tuhan, lama-lama akan kehilangan kuasanya dan mati, saudaraku. Maka semakin kita beri makan daging, ya, semakin lemah kehidupan rohani kita. Semakin kita memberi makan roh melalui doa, melalui puasa, melalui firman, melalui penyembahan, melalui ketaatan, melalui kekudusan, tanggung jawab hidup, fokus langit baru, bumi baru, semakin kuat kita berjalan bersama dengan Kristus. Karena buah roh itu tidak muncul secara otomatis tiba-tiba, gak bisa, saudaraku. Buah roh bertumbuh ketika kita terus tinggal di dalam Kristus. Terus berdoa, terus baca firman, terus penyembahan, terus hidup dalam ketaatan, terus tanggung jawab hidup, terus kekudusan hidup, terus fokus langit baru, bumi baru, terus berjalan dengan Kristus. Pokoknya lihat Yesus aja hidup, gak usah lihat pendeta. Pendeta juga manusia, bisa jatuh. Lihat Kristus, lihat Kristus, lihat Kristus. Terus. Amin, saudaraku. Maka Jemaat Rehoboth Semarang saya selalu arahkan, ngefanslah sama Yesus, bukan sama siapapun. Amin. Termasuk pendetanya gak perlu, sama Yesus. Yesus yang harus kau lihat. Yesus yang harus kau lihat. Amin, saudaraku. Maka orang begini akan terus tinggal di dalam Kristus dan bertumbuh. Hari ini mungkin engkau sedang bergumul dengan kelemahan yang sama berulang kali, saudaraku. Kau jatuh di tempat yang sama. Jangan putus asa ya. Amin. Tuhan tidak memanggilmu untuk berjuang sendirian. Roh Kudus tinggal di dalammu untuk memberikan kekuatan yang tidak dapat dihasilkan oleh usahamu sendiri. Maka jangan hanya berusaha menjadi lebih kuat, tetapi hiduplah semakin dekat dengan Kristus, saudaraku. Hiduplah semakin dekat dengan Kristus. Karena semakin dekat kita dengan Kristus, semakin kecil kuasa daging atas hidup kita. Dan sedikit demi sedikit karakter Kristus akan semakin nyata melalui hidup kita. Jadi sekali lagi saudaraku, peperangan melawan daging tidak dimenangkan oleh kemauan manusia, tetapi oleh kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan setiap kali kita memilih mentaati roh daripada keinginan daging, manusia lama kita semakin kehilangan kuasanya dan karakter Kristus semakin dibentuk di dalam diri kita. Ingat, kemenangan sejati bukanlah hidup tanpa pergumulan, melainkan hidup yang setiap hari menyerahkan diri kita kepada pimpinan Roh Kudus. Saudaraku, musuh yang paling sulit dikalahkan bukanlah berada di luar diri kita,
tetapi manusia lama yang masih ingin menguasai hidup kita itu. Maka peperangan kita hari ini adalah melawan daging. Dan itu perjuangan sampai kita menutup mata. The battle of the flesh, itu adalah perjuanganmu dan perjuanganku. Amin saudaraku, semoga renungan ini jadi berkat. Kalau ini jadi berkat, share kepada teman-temanmu, supaya bisa banyak menjangkau jiwa. Amin ya. Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.